Mukanya hitam, betul-betul hitam, bukan biru, bukan memar, tapi hitam. Dan begitu ditegas-tegas, ternyata kutu rambut. Penuh hitam dengan kutu rambut. Betul, kutu rambut yang luar biasa mengerikan. Saya sampai merinding. Akhirnya oleh ayah saya, si kapasnya dibuang ke atas. Itu lihat kutunya penuh lagi, jutaan kutu. Nanya ke bapak saya, Pak, emang kenapa itu kemarin jenazah si Mamang gitu? Emang kenapa? Biasa-biasa aja kok. Enggak, tadi banyak orang ngelihat dia ada lagi jalan-jalan di hutan gitu. Udah dikubur padahal? Udah dikubur. Kamu udah masih sholat aja masih disuruh orang tua. Udah gitu keluar malam mulu gitu. Ngapain sih? Akhirnya si anak itu marah. Ibu, saya pengen istirahat. Bawel lu, cerewet lu kan gitu. Subhanallah. Seorang anak kesayangan dipondokin agar menjadi anak yang soleh, berani bentak ibunya. Ibunya meninggal seketika. Kembali ke jenazahnya. Si ibu itu jenazahnya nangis terus. Ini yang bikin saya merinding. Si jenazah ibu itu nangis terus. Keluar air mata terus? Keluar air mata terus. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini nih Jajah Malam sedang kedatangan seorang tamu spesial. Biasanya kita kedatangan tuh pendaki, korban santet, dan lain-lain. Hari ini kita kedatangan adalah salah seorang ulama yang mungkin punya kisah menarik. Langsung aja gue perkenalkan dengan beliau yang bernama Ustadz Haji Yadin Alia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nih Bapak udah berkenan hadir di studio kita nih Pak nih. Alhamdulillah. Gimana Pak? Saya dengar-dengar Bapak Pak Ustadz ini punya Pak ya, punya pondok pesantren katanya. Ya, alhamdulillah saya punya. Di mana tuh Pak? Di Jakarta, tepatnya di Cakung ada 4 tempat, dan juga di Pulau Seribu ada 1 pesantren. Wah. Tepatnya di Pulau Untung Jawa. Di Pulau Untung Jawa Bapak punya pesantren? Betul, alhamdulillah. Luar biasa. Itu sudah dari tahun berapa Pak pesantrennya Pak? Dari tahun 2014. Luar biasa. Nah, ini Pak, hari ini yang mau kita angkat kisah ini, kisi-kisinya seperti apa nih Pak nih? Saya punya orang tua, kalau zaman sekarang mungkin dibilang viral. Jadi di kampung kami sangat terkenal, namanya Bapak Ali Aska Mahfud, atau biasa mereka memanggilnya Aki Tholib, karena kebetulan kakak saya yang paling tua namanya Abdul Muthalib. Jadi panggilan akrabnya Aki Tholib. Nah, saya ini dari kecil mendampingi ayah saya mengurusi jenazah, memulasara jenazah, dan disitulah saya menyaksikan sendiri banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ditahan dulu Pak. Iya. Lu pengen tahu kan kisahnya? Gue juga pengen tahu. Langsung aja Pak Ustadz, silakan cerita, saya nggak akan motong. Episode Jelajah Malam kali ini kedatangan tamu kehormatan, yaitu Ustadz Haji Yadin Alia. Beliau adalah pemilik beberapa pondok pesantren di Jakarta maupun di Pulau Seribu yang ingin membagikan kisah pengalamannya saat mendampingi ayahanda tercinta yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Banyak hal yang disaksikannya sendiri di saat memandikan berbagai macam orang. Berikut keanehan-keanehan yang menyertai sesuai dengan perilaku jenazah semasa hidup. Mari kita saksikan bersama kesaksian beliau sampai video ini selesai. Semoga mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan mendapat balasan, baik itu hal jahat maupun yang berupa kebaikan. Ini menjadi pengingat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena hidup di dunia hanya sementara. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Mungkin sebelumnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Dan saya punya keyakinan kenapa saya dan ayah saya diperlihatkan peristiwa-peristiwa dahsyat ketika mengurusi jenazah. Saya yakin di situ ada pesan-pesan pembelajaran untuk kami dan juga untuk masyarakat umum. Untuk itulah maka kami hari ini ingin berbagi dengan audiens semuanya. Akan tetapi karena ini menyangkut masalah katakanlah kondisi seorang jenazah, izinkan saya mengajak kepada semuanya untuk berdoa sejenak. Mudah-mudahan orang-orang yang kisahnya diangkat ke permukaan pada saat ini senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sejenak kita tundukkan kepala, berdoa untuk mereka. Terima kasih. Jadi berawal ayah saya itu terpaksa mengurusi jenazah. Jadi di kampung saya itu ada orang meninggal tanpa identitas. Maaf, ini di sekitaran tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Sekitar tahun 70. 70-an? Oke. 70. Sudah 3 hari di dalam air. Udah terbayangkan seperti apa kondisinya. Udah kembung. Betul, kembung. Dan tidak ada identitas. Dan orang kampung ada yang berani menyentuh jenazah itu. Termasuk kiainya, termasuk amilnya. Karena baru kali itulah di kampung ada jenazah seperti itu. Maka dengan terpaksa ayah saya demi kemanusiaan merawatnya. Dan pada akhirnya datanglah aparat, kemudian semuanya dirapihkan, dipulasara seperti biasa. Tetapi ketika selesai dimandikan, dikafani, ini bingung, mau disolatkan siapa namanya? Dengan izin Allah, percaya nggak percaya bang, itu jenazah ngasih tahu namanya. Caranya gimana? Nah, jadi caranya itu, ayah saya itu seperti tertidur, seperti ada bisikan. Nama saya Tajudin, gitu. Dari Palembang. Nama saya Tajudin. Dan berani ayah saya berkata, ini almarhum jangan dibilang mayat goib, tapi almarhum ini namanya Tajudin. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian ada keluarga yang nyusul, pas namanya itu. Dari situlah mulailah ayah saya mendapat kepercayaan dari masyarakat menjadi pemulasara jenazah resmi. Gitu bang. Gitu. Heboh tuh pasti ya. Ya luar biasa waktu itu kan, namanya di kampung ada orang meninggal satu orang saja, wah, iya. Satu negara, satu provinsi itu heboh. Kalau sekarang kan udah terbiasa banyak orang meninggal begitu saja. Itu awal mulanya. Dari situlah akhirnya ayah saya menjadi pemulasara jenazah. Terkenal sampai kematian. Dan banyak pengalaman-pengalaman selama beliau mengurus jenazah itu. Di antaranya ada yang jenazah itu memberitahu akan kematiannya. Maksudnya gimana nih Pak Haji? Nah ini mungkin susah dipercaya ya. Jadi semenjak ayah saya dikenal sebagai pemulasara jenazah, ayah saya itu benar-benar ke Jakarta, keluar kota gitu. Tiba-tiba kami anak-anaknya itu dikasih tahu, bapak mau pulang. Lah kenapa Pak? Ada orang meninggal, manggil-manggil saya gitu. Ternyata benar begitu pulang, ada yang meninggal. Dan mereka seakan-akan nggak rela dipelihara, diurus orang lain, maunya sama ayah saya sendiri. Itu mau manggilin ngecara gimana Pak? Itu yang kadang-kadang susah untuk dijelaskan, tapi ayah saya itu sepertinya tahu ya. Si Pulan memanggil saya, gitu. Si Pulan memanggil saya. Dulu nggak ada handphone kayak sekarang kan begitu. Tapi di izin Allah ayah saya tahu. Dan ayah saya juga yang kedua, selain tadi kadang-kadang jenazah itu ngasih tahu, pulang, urusin saya gitu. Nah, ayah saya juga kalau zaman sekarang orang tua bilang itu biasa disebut sawan mayat. Apa tuh sawan mayat tuh? Jadi sawan bangke gitu. Jadi sawan bangke itu kalau ada orang meninggal tiba-tiba nyesek, nggak enak perasaan gitu, uring-uringan. Ayah saya memang punya penyakit asma, jarang-jarang kumat gitu, kecuali kalau capek atau kedinginan. Tapi kalau ada orang meninggal tahu-tahu asmanya kumat. Udah nggak apa-apa, paling ada orang meninggal, betul ada yang meninggal.
Nah, di kampung saya namanya itu Sawan Bangke. Nah, sejak itulah justru ayah saya semakin dikenal sebagai pemulasara jenazah yang luar biasa. Nah, banyak kejadian-kejadian selama beliau memelihara jenazah itu. Di antaranya ada jenazah yang subhanallah, Allah yarham. Boleh nggak kita ceritain kira-kira ya? Silahkan, di sini bebas. Tapi agak gemetar dikit ceritanya. Jadi kalau sekarang itu mungkin dibilang ratu gosip. Oh. Kan zaman baheula belum ada HP kayak sekarang, TV pun baru ada satu channel. Tukang rumpi lah. Nah, itu dia. Suka ngomongin orang. Ngomongin orang sambil nyari kutu. Kan kamu begitu. Pagi-pagi sore-sore sambil gosip. Iya, kadang-kadang yang lucu nyari kutunya dimakan. Gitu. Itu mesti waktu orang kampung kalau nggak ke sawah, kerjaan udah selesai. Kadang-kadang seperti itu gosip. Nah, singkat cerita, si ibu tukang gosip ini, pokoknya di kampung udah terkenal dari harta gosip gitu, meninggal. Saya diajak sama ayah saya, ikut ayah, dia meninggal. Iya ayah. Dari mulai mengurusi jenazah, maaf, walaupun jenazahnya perempuan, tetap ayah saya mengurusin. Oh gitu? Ya. Jadi yang mengomando istilahnya. Tetap yang mandiin, yang gosok-gosok perempuan, cuman ayah saya yang ngomando gitu. Dudukin, tekan perutnya, bersihkan. Oh. Kasih air sabun, kasih air bidara, dan seterusnya. Itu ayah saya yang mengomando. Dimentorin lah. Betul, seperti itu. Dan mereka memang minta seperti itu gitu, sehingga ayah saya betul-betul dipercaya. Nah, singkat cerita, sesudah jenazah itu biasa dimandikan, kemudian dikafani, disalatkan. Nah, saya ikut di belakang ngantar jenazah itu sama ayah saya. Lagi-lagi di kampung itu jarang yang berani ngurusin jenazah. Akhirnya ayah saya yang turun, jenazah diturunkan. Biasa jenazah itu kalau sudah di lubang, ikatannya dibuka. Iya. Nah, kemudian tutup mukanya juga dibuka, diciumkan ke tanah. Nah, begitu tutup mukanya dibuka, mukanya hitam, betul-betul hitam, bukan biru, bukan memar tapi hitam. Dan begitu ditegas-tegas, ternyata kutu rambut. Penuh hitam dengan kutu rambut. Betul, kutu rambut yang luar biasa mengerikan. Saya sampai merinding. Akhirnya oleh ayah saya, si kapasnya dibuang ke atas. Itu lihat kutunya penuh lagi, jutaan kutu. Merinding sampai itu kutu itu memenuhi kain kapan bagian muka. Oh, saya juga di atas gemetar, ayah saya juga gemetar. Udah. Tutup mulut semuanya, udah. Jangan bicara ya. Ayo, kita langsung aja deh. Dengan buru-buru jenazah dimiringkan, menyium ke tanah, langsung ditutup. Seminggu lumayan, saya juga ikut kebayang-bayang, ketakutan gitu melihat wajah jenazah itu soalnya ya. Betul, saya masih anak-anak waktu itu, tapi masih ingat. Ayah saya juga sakit, betul-betul Allah tunjukkan. Nah, inilah mungkin peringatan agar kita tidak mudah menggosip orang, menjauhi ghibat, menggunjing. Jangan kan di akhirat, di dunia pun seperti itu. Gitu. Andaikan saya tidak melihat sendiri, mungkin saya nggak percaya. Tapi ini kenyataan. Nah, mungkin kalau sekarang ini, apa namanya sekarang ya? Masuknya ke itu rahasia ilahi. Nah, bisa jadi ya mungkin banyak gosip ya, acara-acara di sebagainya. Betul tuh, hati-hati ya kepada pemirsa, jangan sampai kita begitu mudahnya menyebarkan berita-berita hoak dan sebagainya. Apalagi membuka aib orang ya. Betul, membuka aib orang, karena ternyata mengerikan sekali azabnya. Dan itu bukan hanya satu, ada lagi yang lain-lainnya. Pernah juga suatu hari ada orang manggil, Pak, mau diurusin sekarang aja sebelum zuhur. Nggak ada yang ditunggu lagi. Ya, siap. Saya datang. Biasa, saya dampingin. Saya berangkat ke tempat orang itu meninggal. Di situ nggak begitu banyak orang yang datang. Jenazah
dibaringkan di atas tikar pandan. Di kampung saya itu populer produsen tikar pandan. Jadi tikar dari pandan itu yang ada duri-durinya, kemudian Dianyam. dianyam, ya, direbus dulu, dijemur sampai putih, dianyam. Nah, situ. Dan itu memang luar biasa, ternyata tikar anyam itu bisa menyedot bau. Makanya jenazah kalau dibungkus pakai tikar pandan aman. Kayak kopi fungsinya ya. Betul, seperti kopi menetralisir bau. Iya, menyerap bau. Dan kalau kita tidur pun enak gitu. Walaupun kita keringetan kayak apa, enak tidur di pandan itu. Nah, si jenazah itu waktu sakitnya memang dia minta dibaringkan di tikar pandan. Dibaringkanlah dia di pandan. Meninggal. Nah, karena keluarga minta untuk segera dipelihara, akhirnya ayah saya dibantu dengan beberapa keluarganya mengangkat jenazah itu. Allahu Akbar. Allah yarham, semoga Allah mengampuni dosanya. Begitu diangkat, daging punggungnya nempel di tikar. Copot. Betul, kayak dendeng. Bukan kulit, dagingnya seukuran punggungnya nempel di tikar. Nggak masuk akal. Mungkin kalau dilihat dari bawah itu punggungnya itu kelihatan jeroannya. Jadi bukan kulit tapi daging. Ayah saya gemetar, terus cari gunting. Akhirnya tikarnya digunting seukuran badannya. Diangkatlah sama tikar-tikarnya. Sampai dibungkus kain kapan pun dengan tikar-tikarnya. Kenapa? Karena di dalam itu udah betul nempel daging jenazah. Nah, setelah dimandikan, pelan-pelan mandikannya, pelan-pelan, nggak usah terlalu disiram terlalu banyak. Khawatir nanti pecah di belakangnya. Akhirnya pelan-pelan. Setelah itu biasa dibungkus, biasa disalapkan, setelah itu dikuburkan. Dah rapi. Nah, dari situ saya dapat pelajaran berharga. Saya nanya sama ayah saya, "Ayah, kenapa ya?" Ayah saya cerita, "Kamu dengar sendiri kan, yang meninggal itu siapa? Dia itu kalau udah marah sama orang tuanya, teriak-teriak sekampung kedengeran. Durhaka sama orang. Marah-marah sama orang. Sehingga pernah keluar ucapan dari orang tuanya, gua kagak ridho dunia akhirat dicaci maki sama anak gua kan." Dengan izin Allah, dia sakit, dia meninggal, ternyata daging punggungnya nempel di tikar. Itulah orang yang melawan orang tua. Saya gemeter, saya langsung ngomong, "Pak, saya mau pesantren aja deh Pak, takut," gitu. Dari situlah. Jadi saya termotivasi mondok itu gara-gara itu. Ngelihat langsung. Ya, melihat langsung, waduh, saya nggak mau jadi anak durhaka. Saya nggak mau jadi anak, saya ingin jadi orang yang berbakti, saya ingin jadi orang hebat. Ayah, saya mau pesantren aja, ayah. Akhirnya ya dengan izin Allah, saya mondok. Itu peristiwa itu mulai saya mondok itu karena tadi dapat pelajaran. Terngiang-ngiang, itulah anak durhaka sama orang tua. Di akhirat punggungnya disetrika, di dunia daging punggungnya tertempel di bumi, tidak bisa melekat dengan badannya sendiri. Hati-hati, jangan sampai berani membentak orang tua. Itu pelajaran berharga bagi saya. Ya Allah, Allah yarham. Dan saya kenal baik sama orang tersebut. Dan lucunya lagi bang, di kampung saya itu aneh gitu. Jadi anehnya gini, seperti ayah saya memelihara jenazah itu nggak diupahin, nggak dikasih duit, nggak. Terus? Nah, upahnya itu selama 7 hari itu dianterin hidangan makanan. Oh. Tuh, yang kedua upahnya itu adalah pakaian bekasnya. Oh gitu. Iya. Bekas jenazah. Betul, pakaian bekas jenazah itu. Hanya itu aja upahnya. Nyaris jarang sekali orang yang ngasih duit. Di zaman itu. Di zaman itu. Jadi seminggu itu udah kami makan enak. Kenapa? Karena dianterin sama keluarga jenazah.
Saya pakai ya. Cuma ada peristiwa lucu, Bang. Ada jenazah hidup lagi. Ya, ada mayat hidup lagi. Jadi singkat cerita, saya pulang ke rumah, nah keluarga di rumah tuh heboh. Itu si Mamang yang kemarin meninggal, gentayangan, jalan-jalan ke hutan gitu. Wah, heboh orang kampung. Nanya ke bapak saya, Pak, emang kenapa itu kemarin jenazah si Mamang gitu? Emang kenapa? Biasa-biasa aja kok. Enggak, tadi banyak orang ngelihat dia ada lagi jalan-jalan di hutan gitu. Udah dikubur padahal? Udah dikubur. Terus? Gitu. Nah, terus saya pulang dari kebon gitu. Tiba-tiba ada yang teriak, itu jenazahnya. Saya dibilang jenazah gitu, kenapa? Saya pakai baju bekas mayat gitu. Ya Semenjak itu saya kapok, nggak mau lagi pakai baju bekas mayat, udah kasih orang aja gitu. Jadi saya dibilang mayat hidup. Nah, itulah pengalaman di kampung gitu, jadi mengurusin jenazah, ikutin ayah saya. Semenjak itu saya nggak berani lagi memakai pakaian bekas jenazah. Kenapa? Takut dikata mayat hidup. Tapi ada lagi, Bang, cerita yang buat teman saya ini betul-betul pembelajaran berharga. Lagi-lagi untuk kita sebagai seorang anak, katakanlah kan. Jadi ada seorang anak, dia di pesantren ini di Jawa Timur. Kesayangan orang tua. Nggak sebentar dia pesantrennya itu hampir 12 tahun. Jadi suatu hari libur, dia dari mulai SD sampai kuliah di Jawa Timur, libur pulang. Sebenarnya sih biasa, kalau bagi saya yang pernah mondok ngalamin gitu. Yang namanya santri kalau pulang ke rumah kadang-kadang malas gitu. Dibangunin, sholat aja disuruh orang tua gitu. Suruh baca Quran nggak mau, suruh ngaji nggak mau. Kenapa? Capek udah di pondok kan gitu. Gue pengen istirahat di rumah kan gitu ceritanya. Nah, si anak ini pulang. Ibunya itu saja. Nah, biasa tadi saya katakan, ibunya cerewet. Kamu itu mondok, tapi kok bangun susah, sholat susah kan. Kamu udah mahasiswa, sholat aja masih disuruh orang tua. Udah gitu keluar malam mulu gitu, ngapain sih? Akhirnya si anak itu marah. Ibu, saya pengen istirahat. Bawel lu, cerewet lu kan. Subhanallah, seorang anak kesayangan dipondokin agar menjadi anak yang soleh, berani bentak ibunya. Ibunya meninggal seketika. Ya Allah. Serangan jantung. Nah, disitulah si anak ini gemeter. Nyaris seminggu itu seperti anak gila. Menyesal luar biasa membentak ibunya sendiri. Nah, kembali ke jenazahnya. Si ibu itu jenazahnya nangis terus. Ini yang bikin saya merinding. Si jenazah ibu itu nangis terus. Keluar air mata terus? Keluar air mata terus. Udah dibersihkan, keluar lagi, netes terus. Astagfirullahaladzim. Udah dingin, udah dimandikan masih netes air matanya. Udah dingin, udah yakin, udah positif meninggal. Ini ada apa? Ya. Akhirnya si anaknya tadi dipanggil. Sini. Tuh ibu, masih keluar air mata terus. Mungkin tersakiti hatinya. Sebelum ditutup mukanya pakai kapas, sebelum ditutup seluruh tubuhnya dengan kain kapan. Ayo, salamin satu-satu. Lebih kurang ada 5 anaknya semuanya. Salamin. Butuh salamin, dipeluk, nangis tuh anaknya. Yang tadi membentak itu. Dengan izin Allah, dilap, berhenti tuh air mata. Itu berjam-jam ditungguin, nggak berani dikuburkan. Kenapa? Takut hidup lagi. Soalnya masih nangis terus. Masih keluar air mata terus. Tapi setelah yakin, udah kering, udah nggak ada air matanya lagi. Akhirnya kita berani tuh. Tutup. Dibuka lagi. Udah kering. Tuh, kering. Niatnya mau dikuburkan, zuhur berjamaah, nggak jadi. Tadi nunggu air matanya kering. Asar baru dikuburkan.
Karena kita khawatir tuh kalau ada apa-apa gitu, kok jenazah masih keluar air mata. Allahu Akbar. Jadi saya yakin ketika orang tersakiti, terbawa mati, sampai di kuburannya aja nangis. Sampai sudah meninggal pun masih bisa nangis. Gitu. Nah, disinilah si anak itu betul-betul menyesali diri sampai, maaf nazibillah, mau bunuh diri. Merasa bersalah, dosa besar berutak orang tua. Dan insya Allah ya kita perlu kita rangkul. Enggak, anak. Selama orang itu masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Alhamdulillah, dan insya Allah sekarang jadi ustaz. Jadi orang hebat. Anaknya. Anaknya, iya. Alhamdulillah. Lagi-lagi pembelajaran. Jadi betapa sakitnya hati seorang ibu dibetak oleh anak. Iya. Itu. Ngerinya nyesek. Ya, makanya saya merinding gitu. Makanya saya pikir ini harus saya sampaikan. Ini pembelajaran penting. Kenapa Allah perlihatkan kepada kami? Gitu. Saya yakin ini agar kami mengambil pelajaran, agar orang lain termasuk pemirsa semuanya ambil pelajaran dari peristiwa ini. Betul, betul. Akhirnya Bang, ayah saya itu dengan izin Allah meninggal. Tapi dengan izin Allah, sesudah 8 jam meninggal, hidup lagi. Gitu. Ya, betul. Jadi ceritanya, ayah saya di kampung, Priangan Timur sana. Saya udah di Jakarta. Karena kuliah di Jakarta, nikah di Jakarta, kerja di Jakarta. Dulu saya belum punya telepon, belum ada HP. Nah, tiba-tiba tetangga sebelah datang. Ustadz, sabar ya. Ada apa Bang Haji? Bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Saya dibilang kaget. Gak kaget, emang Aisyah udah sakit parah. Tapi dia bilang kaget juga lah meninggal kan gitu. Padahal seminggu yang lalu saya baru pulang kampung. Saya ingat, waktu itu meninggalnya jam 4 sore. Tanggal 18 Agustus lagi ramai-ramainya final lomba-lomba 17-an di kampung. Jadi di kampung finalnya itu tanggal 18, karena tanggal 17 itu harus upacara semua. Saya lari kejar, Bang Haji tolong telepon balik, jangan dikuburkan dulu. Saya ingin ketemu dengan jenazah ayah saya, gitu. Alhamdulillah telepon balik, di kampung masih ada di wartel, dulu masih zamannya wartel, gitu. Sampaikan, kata Pak Ustadz jangan dikuburkan dulu. Pak Ustadz ingin ketemu. Oh, oke, siap, gitu. Nah, jam 4 berita ayah saya meninggal. Padahal di kampung itu meninggal jam 5 saja, itu dikuburin hari itu juga. Ya. Bahkan setengah 6 meninggal, malam itu juga dikuburin. Nah, tapi kalau saya pesen jangan dikuburin dulu. Betul, akhirnya tidak langsung dikuburkan. Nunggu saya dulu. Tapi tetap udah dibersihkan gitu. Dimandikan, dikafani, dan seterusnya. Nah, jam 5, saya dan keluarga pulang ke kampung. Biasanya lebih kurang perjalanan waktu itu karena jalan masih jelek, 7 jam, 8 jam. Nah, 8 jam. Begitu saya sampai di kampung, pas jam 12, itu di kampung tuh ramai sekali. Orang-orang pada keluar rumah. Pada nyalain lampu petromok, kan itu belum ada listrik. Di ganggang itu lampu-lampu obor, patromok dinyalain itu. Orang-orang pada di dalam rumah semua. Begitu mobil saya datang, oh mereka teriak. Si Ujang datang, si Ujang datang, si Ujang datang. Dulu kan saya dipanggil Ujang, namanya orang Jawa Barat begitu kan. Anak kesayangan dipanggil Ujang. Si Ujang datang, dalam hati, saya udah tahu kok ayah saya meninggal kan gitu. Oh, ayo cepet. Nah, saya digandeng, dibawa masuk ke rumah. Saya kaget luar biasa. Ternyata ayah saya sedang duduk. Separohnya sudah, kain kafannya sudah dibuka.
Jadi ayah saya hidup lagi sesudah meninggal 8 jam. Lagi-lagi kalau sekarang itu viral gitu, terkenal mana-mana, sampai ke luar negeri. Ada liputan ayah saya meninggal dunia dari kedutaan, bukunya diminta sama kedutaan Aljazair itu, staf kedutaan Aljazair minta kisahnya mau disampaikan di sana, katanya begitu. Jadi ayah saya meninggal 8 jam. Lama ditanya hanya geleng-geleng kepala. Ayah saya nggak bisa bicara. Dibujuk, "Bapak, coba istighfar." Diem. "Bapak, ini saya." Diem, hanya manggut aja. Nggak bicara. Suruh minum nggak mau minum. Diajak bicara nggak mau bicara. Tapi melek, tapi manggut-manggut gitu. Kita bingung, ini mati apa masih hidup kan gitu. Nah, singkat cerita, ya udah biarkan aja dulu. Nah, sekitar jam 3, jam 4 menjelang subuh, baru ayah saya bisa diajak bicara. Dari jam 12. Karena memang ayah saya itu biasa bangun jam 3 malam. Jam 3 malam ayah saya bisa bicara. Udah, jangan ngomong dulu, izinkan ayah mau azan dulu. Ayah saya pergi ke masjid yang jaraknya lebih kurang 100 meter. Padahal kondisi habis mati. Badan kurus kering, mohon maaf, penyakit paru-paru stadium 4, stadium 5. Kanker paru-paru. Ayah saya jalan ke masjid, azan di menara masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebayang nggak jenazah azan di menara masjid? Hampir sekampung nangis semua. Dan yang luar biasa lagi, Bang, itu di rumah saya tuh kamar tuh penuh beras. Dari mana itu? Nah, bersama padi. Jadi kamu saya itu kalau ada orang meninggal, takjiah itu orang bawa padi atau beras gitu. Oh. Jadi tuh udah berkarung-karung tuh penuh sekamar itu. Tandanya ayah saya udah mati gitu. Ini bingung beras dikemanain gitu. Sementara ayah saya hidup lagi. Ya udah disedekahin aja sama tetangga. Udah penuh beras di kampung, di kamar rumah ayah saya itu. Ayah saya azan subuh. Dan kebetulan napasnya panjang luar biasa. Walaupun ayah saya kanker paru-paru, tapi napasnya panjang luar biasa. Hampir semua orang sekampung ke masjid semuanya. Nah, karena ada jenazah, ada mayat baru saja diumumin meninggal di menara speaker, tiba-tiba subuh azan. Kebayang nggak seperti apa hebohnya? Nah, akhirnya setelah selesai subuh, udah tetangga pada kumpul semua. Nah, Din, nama saya kan Yadin Alia. Biasa kalau orang-orang sepuh manggilnya Yadin aja kan, Din. Coba deh tanya tuh ayah kamu. Nah, saya tanya ayah saya, Pak, gimana sih? Apa yang dirasakan begitu? Nah, ayah saya cerita. Jadi ketika ayah saya dinyatakan meninggal itu, ayah saya kaget. Dengar itu pengumuman di speaker, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Ali Aska Mahfud atau Aki Tholib pada hari ini 18 Agustus jam 4 sore gitu. Ayah saya dengar, lah kok enak aja saya dibilang mati, saya masih ada, saya masih hidup gitu, kata ayah saya. Tapi orang pada datang, orang pada nangis, lah itu badan saya, ini saya, kata bapak saya. Tapi bapak saya ngomong nggak ada yang mau denger, nyentuh nggak ada yang kesentuh gitu, diajak ngobrol nggak ada yang nyahutin gitu. Tapi heran, tembok itu bablas gitu, tembus, kaca tembus, orang itu tembus gitu, kayak hologram aja kan gitu. Tapi itu saya, ini saya gitu. Nah, ketika dimandikan, ngelihat, salah, bukan begitu mandiinnya. Tahu itu cuma nggak denger aja itu yang mandiin gitu. Cuma akhirnya itu tadi, ketika melihat ayah saya dimandikan, ketika ada yang megang dadanya, kok ayah saya merasa sakit. Aduh, pelan ngapa gitu? Saya sakit gitu. Bingung.
Yang ditekan jenazahnya, tapi yang sakit ayah saya. Jadi benar bahwa kalau jenazah itu jangan dikasarin, karena dia masih tetap punya perasaan. Masih Sensitif. bisa merasa sakit. Betul, masih bisa bersakit, Pak. Akhirnya sampailah selesai ditekan perutnya. Nggak ada kotorannya lagi, karena ayah saya tuh 40 hari 40 malam udah nggak bisa makan apa-apa. Tadi kanker paru-paru, udah kurus banget. Udah dikapani, dibaringkan. Nah, di sini Bang puncaknya, Bang. Jadi ketika ayah saya itu ditutup kain kafan, kan mukanya tuh dibelakangin tuh, biar keluarga kalau mau ngelihat, kalau mau nengokin gitu, kalau mau nyium dulu gitu kan bisa, biar bisa ngelihat. Nah cuman karena udah malam, orang mau pada istirahat, mukanya ditutup, tuh pakai kain, pakai kapas, mukanya ditutup pakai kapas. Disitulah ayah saya merasakan badannya itu terbang ke angkasa seperti balon gas. Jadi ketika mukanya belum tutup, ayah saya masih di situ. Begitu ditutup, ayah saya kok saya bisa naik, kok saya bisa terbang terus. Asal gerak, semakin cepat naiknya itu. Asal gerak cepat. Gitu. Akhirnya ayah saya sampai di suatu tempat, sejauh mata memandang kosong. Ke bawah tak berujung, ke atas tak berujung, depan belakang tak berujung. Bumi kelihatan seperti bola bekal, terlihat. Itu terang, tapi nggak ada matahari. Semuanya tembus terlihat. Cuman Bang, jadi ketika ayah saya meninggal itu jadi benar di sini. Ayah saya itu merasakan bahwa orang-orang yang pernah dipegang waktu dulu dimandikan, datang semuanya. Datang semuanya, kayak mau nyambut. Itu pantasan kata Nabi bahwa ketika orang meninggal, pahala yang pertama dirasakan oleh orang meninggal adalah kebaikan orang itu kepada orang meninggal. Gitu. Kepada orang meninggal. Betul. Jadi kalau abang nggak pernah takziah, nggak pernah datang ke tempat orang meninggal, hati-hati nanti kesepian loh Bang. Jadi kebaikan yang pertama dirasakan orang mati adalah kebaikan dia kepada orang mati. Makanya ayah saya itu seperti ada di bimbing, itu ramai-ramai orang yang pernah dimandikan oleh ayah saya itu semuanya datang. Gitu. Dan semua apa yang dilakukan ayah saya itu terlihat seperti sakral HP, layar HP. Yang semuanya kelihatan dalam waktu sekian detik gitu. Perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya itu semua. Jadi benar kata dokter Raymond Moody ya, dalam bukunya Life After Death, bahwa dari 100 orang yang meninggal diwawancara 86 yakin adanya kehidupan sudah mati. Padahal mereka bukan Islam. Jadi mereka pun yakin ada kehidupan sudah mati. Itulah yang dirasakan oleh ayah saya. Jadi semua orang yang pernah disentuh itu datang. Semua kebaikan-kebahagiaan itu terlihat. Nah, ada 2 pesannya Bang, ayah saya itu. Ada 2 pesan yang betul-betul harus saya pegang teguh itu. Jadi benar yang dikatakan di Quran Al-Munafikun ayat 10, bahwa seandainya orang mati bisa hidup lagi sebentar saja, mau ngapain Bang? Sedekah dan salat. Nah, mau sedekah. Mau sedekah dia. Tuh. Jadi ayah saya tiba-tiba ingat punya sawah, punya kebun, pengen dikasihin orang aja. Kalau kebayang gitu nanti akan ditanya gitu. Makanya pesan ke saya, nak, kalau kamu punya apapun, jangan lupa berbagi sama orang lain, terutama sama anak yatim. Nah itu Bang, makanya saya punya rumah yatim. Alhamdulillah, saya sekarang merawat 84 anak yatim. Itu pesan dari ayah saya. Ya kita lanjut ceritanya. Jadi ayah saya itu ada di suatu ruangan. Dan ketika ayah saya itu ada di suatu ruangan, gerak sedikit saja terdengar bunyi yang sangat mengerikan gitu. Seperti ribuan sound system pakai echo. Allahu Akbar, memenuhi ruangan.
Nah, dari kejauhan itu ayah saya melihat ada titik hitam. Tapi dari titik hitam itu keluar seperti hologram, seperti manusia hologram gitu. Ada yang pegang tasbih, ada yang lempeng saja gitu, ada yang bungkuk gitu. Apa itu? Siapa itu? Kok orang? Tapi jauh, pokoknya kecil sekali gitu. Cuman karena nggak ada penghalang jadi kelihatan. Keluar seperti asap, seperti hologram, seperti manusia hologram. Akhirnya ayah saya tertarik. Dalam pikiran ayah saya, mungkin itu orang-orang yang baru mati. Gitu. Jadi orang mati itu keluar dari alam barzah itu ada satu lubang rupanya. Itu lubang alam barzah tadi, lubang kematian. Nah, ketika ayah saya mendekati lubang itu, tiba-tiba saja ayah saya seperti tersedot kekuatan dahsyat luar biasa, sehingga ayah saya tidak bisa mengendalikan diri, seperti disedot mesin pesawat jet, nggak bisa mengelak, apalagi kan nggak ada pegangan, nggak ada apa. Tertariklah ayah saya. Pokoknya kaki ayah saya itu masuk ke lubang tadi, masuk ke lubang tadi terus muter ke bawah seperti kita masuk ke biasa di waterboom itu kan ada perosotan tuh, seperti itu. Tapi seperti dalam selang raksasa gitu, muter-muter nggak lurus, muter-muter, betul-betul di luar kendali, muter-muter. Dan itu terasa seperti ratusan tahun. Kok nggak sampai-sampai, ini kemana ini? Gemeter, takut. Seperti bertahun-tahun, bukan sejam 2 jam, nggak sampai-sampai. Pada akhirnya begitu sampai di bawah, kaki menyentuh tanah, nah ayah saya di situ teriak, Allahu Akbar gitu. Ternyata ayah saya bangun gitu dari kematiannya, langsung duduk. Seluruh orang yang ada di situ lari, termasuk kiainya lari. Dipegangin sama ibu saya, kiai, tolong kiai, tolong kiainya. Sampai sarungnya merosot, ditarik sama ibu saya. Lari ketakutan semuanya. Nah, makanya itu ramai kan sekampung. Akhirnya, ini bener kamu Mahfud? Tadi ayah saya kan Ali Aska Mahfud. Ini bener kamu Mahfud? Coba istighfar. Terus duduk aja. Udah dibuka aja, buka kain kapannya. Sampai ke pinggang. Bengong aja tadi sampai jam 3, baru ayah saya bisa bicara. Akhirnya setelah itu lebih kurang ayah saya bisa hidup 3 tahun lagi. Baru meninggal sungguhan gitu. Dan dengan izin Allah, subhanallah, penyakit kanker asmanya, kanker paru-parunya hilang total. Napasnya luar biasa. Itu kalau azan diikutin tuh bisa 3 menit, mungkin 5 menit, itu 1 kalimat. Napas yang panjang luar biasa. Ayah saya nggak makan nasi lagi. Ayah saya jadi vegetarian. Badannya sehat, badannya kuat, alhamdulillah. Nah, sehingga ayah saya bisa beraktivitas lagi, normal seperti biasa. Nah itu Bang, kisah tentang riwayat hidup ayah saya sebagai pemula sholat jenazah. Wah, luar biasa. 1001 orang diberi kesempatan untuk bisa hidup lagi, dan artinya dia pasti langsung memperbaiki lagi setelah hidup lagi. Betul Bang, betul. Betul Bang. Setelah itu ayah saya itu nunduk aja, nggak berani lihat wajah, apalagi perempuan. Makan pun betul-betul hati-hati banget. Setiap suap itu mungkin bisa 10-20 kali berdoa. Satu suap makan itu bisa 10-20 kali berdoa. Betul mensyukuri apa adanya. Ayah saya sehat, ayah saya semangat, dan alhamdulillah ahli ibadah. Alhamdulillah ahli ibadah. Luar biasa. Akhirnya beliau meninggal di tahun berapa tuh Pak Haji tuh? Ayah saya meninggal tahun 93. 93. Wah. Dan yang luar biasa lagi, seluruh doa-doanya diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Amin. Tadi saya ingin nanti anak saya punya pesantren. Saya ingin anak-anak cucu saya jadi sarjana. Alhamdulillah anak cucunya jadi sarjana, bahkan S3. Saya ingin anak saya sukses, bisa keluar negeri. Alhamdulillah hampir semua anak cucunya bisa keluar negeri.
Nah, itu doa seorang ayah yang pernah meninggal gitu. Jadi semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Berbahagialah yang masih punya orang tua. Sekali-kali jangan menyakiti mereka. Mengerikan luar biasa. Iya. Nah, dari kisah-kisah barusan kan banyak sekali ya, dari anak durhaka, yang orang suka menggunjing. Betul, Bang. Dan ini kan kita mengangkat ini bukan untuk mengungkap keburukan tapi kita untuk pembelajaran ya. Iya, betul, Bang. Betul. Karena saya juga berkaca di dalam beberapa kitab kuning seperti Duratun Nasihin, Marukil Ubudiyah, Kifatul Azkiyah. Di situ banyak kisah-kisah ulama-ulama terdahulu. Kisah orang-orang meninggal dengan berbagai keadaan gitu. Apa saja saya mengupgrade gitu kisah itu dengan kisah terbaru gitu. Makanya saya berani. Terus terang saja hanya di forum ini saya berani menceritakan kisah ini. Belum pernah saya ceritakan dimanapun. Mudah-mudahan membawa manfaat. Alhamdulillah, amin. Ya, insya Allah sih ini menambah ini banget ya, kita mengingatkan sih tepatnya. Betul. Mengingatkan kita terhadap kita mawas diri di dunia, karena yang tadi Pak Haji udah ceritain itu, kesalahan-kesalahan seperti itu nggak usah di akhirat, di dunia aja sudah ada diperlihatkan loh itu. Betul. Aduh, jadi ngeri banget. Nah, ini Pak Haji menarik sekali nih kisah yang Pak Haji barusan bilang, yang pesan dari ayahanda itu kalau memperlakukan mayat harus dengan lemah lembut. Betul. Saya pernah juga mendapatkan salah seorang narasumber, beliau juga seorang pemandi jenazah. Beliau juga mendapat ajaran seperti itu dari gurunya juga. Nah, tapi saat dia prakteknya, dia sedang membopong sebuah jenazah dari rumah yang sempit, dari lantai 2 lah. Tiba-tiba salah satu yang bopong itu membentur salah satu sisi kusen. Astagfirullah. Jedul. Dan dia mendengar, aduh sakit. Dia kaget. Loh, siapa yang teriak itu? Aduh sakit tadi. Dan itu si jenazah. Dan hanya dia yang dikasih pendengaran untuk mendengar itu. Dan itu ini relate banget sama yang Pak Haji bicarakan. Artinya ini bukan omong kosong gitu. Dan ini memang nyata ya, bahwasannya di Islam itu memang mengajarkan tidak boleh untuk seperti itu, untuk kasar, karena mereka masih merasakan sakit. Wah, ini sih ini ya, jadi gimana maksud saya ya, maaf ya kalau yang jenazah itu ya, maaf ya kalau kita dikremasi itu gimana? Ya maaf, bukan yang nyinggung yang lain, enggak. Karena ini dari perspektif muslim ya, kalau kita tuh betul. Jadi kita harus benar-benar memperlakukan dengan lembah lembut. Mereka pun, bahkan kita taruhnya pun dengan lembut ya. Betul, Bang. Wah, ini sih benar-benar nyata berarti. Jadi ada beberapa orang, soalnya ada 3-4 orang narasumber yang menyatakan hal yang sama. Dan itu jenazah masih bisa merasakan sakit. Wah, kalau saya cuma pikir orang udah meninggal ya udahlah, mau gimana udah selesai. Bahkan begini, Bang. Jadi percaya nggak percaya, ayah saya itu sering semacam mendapat pesan gitu dari jenazah. Contoh misalnya, ada jenazah seperti bayangan datang ke rumah, tolong rumah saya atapnya bocor gitu. Hah? Tolong dipayungin, rumah saya bocor gitulah. Kaget. Akhirnya begitu ditengok kuburannya, bener kuburannya bolong, Bang. Gitu. Jadi rupanya betul mayat itu merasakan. Makanya itulah kenapa di kampung banyak orang yang kuburannya dikasih atap. Nah, jadi betul, Bang, sehelai daun aja jatuh di atas kuburan, itu jenazah merasakan goncangan yang dahsyat. Makanya, Bang, di kampung saya itu kalau ziarah itu harus buka sendal. Harus buka sendal? Ya, betul. Itu tempat suci, itu tempat istirahat orang tua kita. Iya. Jadi jangan sembarangan kan gitu. Dan mohon maaf, jangan sembarangan metik apapun. Misalnya ada daunan di situ, ada apa. Iya. Kecuali yang mengganggu kuburan, itu pun baca doa dulu, minimal bismillah dulu, baru aman. Kalau enggak, maaf kata. Ada juga orang yang begitu pulang dari kuburan kan, kesurupan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak jaga adab sopan santun ketika ziarah kubur. Itu, Bang. Iya.
Wah, berarti kuburannya itu pun masih sebagaikan rumah ya? Betul. Almarhum ya? Harus dirawat baik. Harus dirawat. Dijaga baik-baik. Oke, makanya kemarin tuh ada, kalau nggak salah namanya Mbak Tia, dia itu juga pemandi jenazah ya, dia sampai pulang ke Cirebon gara-gara kuburan ibunya itu tertimpa itu ya, pohon ya. Heeh. Dan itu dia dimimpiin oleh ibunya. Iya, betul. Wah, gila ya. Ternyata memang ya kalau ada yang nggak percaya kehidupan setelah mati sih ya aneh aja sih. Karena emang nyata ya. Kita meninggal nggak cuma menghilang gitu aja. Betul. Ada lagi Bang. Jadi kenapa gitu? Jenazah nggak boleh bawa barang-barang. Nah, kenapa tuh? Termasuk kalau bisa gigi palsu pun harus dilepas. Apakah itu jam tangan, perhiasan, cincin dan sebagainya. Kenapa tuh? Nah itu pernah. Jadi jenazah itu dimimpikan seperti menjerit-jerit minta tolong gitu. Nah, akhirnya kan masyarakat curiga, ada apa ini? Jangan-jangan dia masih hidup. Gitu. Ternyata di situ ada jam tangan penggali kubur yang ketinggalan. Gitu. Rupanya itu juga bisa menjadi azab bagi jenazah. Itu makanya dalam Islam nggak boleh jenazah membawa barang apapun. Itu menjadi azab. Betul, betul. Menjadi bahan bakar. Nauzubillah min dzalik. Wah, ini pengetahuan banget sih, pengetahuan banget sih, alhamdulillah sih. Nggak boleh bawa apapun selain dia dilahirkan seperti itu ya. Ya, termasuk gigi palsu, palsu, cincin, gelang dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan nasibnya orang-orang yang operasi plastik, di mana mukanya sudah tambah suram dengan plastik? Nah, itu gimana tuh Pak Haji? Walau alam, saya No bukan comment peneliti ya. kuburan, jadi saya nggak tahu. No comment lah ya. Tapi pada prinsipnya di Islam tidak memperbolehkan itu ya. Betul. Namanya tidak mensyukuri kan ya namanya. Iya. Iya, cuma sekedar mau kelihatan cantik di gitu ini dong. Itu nggak boleh. Dan itu ibaratnya jenazah merasakan azab itu sampai nanti hari kiamat ya dengan menempelnya barang-barang di luar tubuh ya. Iya. Wah, termasuk Bang. Jadi pernah juga gitu. Ya bisa dibilang seperti halusinasi, tapi bukan halusinasi. Jadi orang itu sudah meninggal, tapi hampir setiap malam itu terdengar seperti ada orang nangis di belakang rumah. Nangis itu. Hampir setiap malam ada nangis. Gitu. Akhirnya kan ya namanya ayah saya tokoh masyarakat dipanggil. Itu setannya atau apa, tolong diusir gitu. Ternyata di situ ada anaknya yang nggak rela. Itu anaknya nangis sampai air matanya kering, itu berhari-hari berbulan-bulan sampai betul nggak mau makan. Jadi benar kata Nabi bahwa jenazah disiksa karena tangisan keluarganya. Nah itu Bang, siapa sih nggak sayang sama keluarga kita, apalagi orang tua. Tapi stop, jangan terlalu lama bersedih hati, apalagi menangisinya, karena ternyata tangisan keluarga itu menjadi azab bagi ahli kubur. Begitu keluarganya diingatkan, udah jangan nangis lagi, ikhlas, sabar, nerima apa adanya. Kita harus adil, jangan hanya merindukan, mencintai yang sudah meninggal, tapi juga keluarga kita yang masih hidup. Mereka pun harus kita perhatikan, harus kita cintai. Berhenti keluarganya menangis, berhenti itu tangisan di belakang rumah itu. Nah, seperti itu Bang. Jadi yakin 100% apa yang Nabi ucapkan itu nggak ada yang salah. Iya, betul. Betul. Oh, nggak boleh kita menangisi berlebihan ya. Betul. Iya, nah kadang-kadang kan kita yang namanya keluarga ya nggak bisa nahan. Itu dia. Nah, itu justru kita kalau emang sayang, kita nggak boleh kayak gitu. Ya, Pasti, betul. Seakan-akan menunjukkan rasa sayang justru itu menyiksa jenazah. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas gitu. Padahal semua milik Allah kan gitu. Wah, luar biasa. Iya. Dan tadi seperti kenapa ada jenazah menangis gitu. Karena menunggu keluarganya ikhlas dulu gitu. Menunggu keluarganya minta maaf, menunggu keluarganya baikkan dulu kan gitu. Seperti itu kira-kira. Itulah bro ya. Jadi Pak Haji nih kisahnya benar-benar buat kita semua dan gue yakin buat yang pada nonton di rumah nih. Mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar banyak ya tentang apa ya, kita jangan pernah tuh gunjingin orang, Betul. jangan pernah nyakitin orang tua. Wah itu kisah Pak Haji ini udah luar biasa. Sebelum kita tutup,
pesan-pesan dari Pak Haji nih buat yang nonton di rumah nih, apa aja sih Pak Haji? Terima kasih. Jadi apa yang kami ceritakan inilah kisah nyata yang saya alami, yang orang tua saya alami. Jadi intinya kalau bisa, saya juga menyampaikan pesan dari ayah saya. Mari kita rawat 7 amalia harian Rasulullah. Siapa yang melaksanakan merawat satu saja di antara yang 7 ini sampai terbang meninggal, insya Allah Bang, jadi jalan ke surga. Amin, amin, amin. Apa aja tuh? 1, kalau bisa tahajud setiap malam. Oke. Yang kedua, bagi laki-laki 5 waktu berjamaah. Yang ketiga, duha tiap hari walaupun 2 rakaat. Yang keempat, baca Quran setiap hari walaupun seayat. Yang kelima, nih jangan lupa sodako setiap hari, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, kemudian yang ke-7, pelihara wudhu. Pelihara wudhu. Ya, banyakin wudhu, jaga wudhu, kan gitu. Nah, dan yang, sorry saya ulangi lagi. Jadi, 1, tahajud setiap malam walaupun 2 rakaat. Yang kedua, laki-laki 5 waktu berjamaah. Yang ketiga, duha walaupun 2 rakaat setiap hari. Yang keempat, baca Quran setiap hari walaupun seayat. Yang kelima, sedekah setiap hari. Yang keenam, zikir dan doa terutama sehabis sholat. Jangan terburu-buru. Yang ketujuh, pelihara wudhu. Insya Allah. Nah, itulah amalia harian Rasulullah yang alhamdulillah dipraktekkan oleh ayah saya, sehingga ketika saya meninggal senyum Bang. Senyum nih. Betul-betul senyum seperti Masya Allah. orang yang bahagia luar biasa. Dan alhamdulillah yang menselatkan pun ribuan. Padahal tinggal di kampung bukan siapa-siapa. Ribuan. Ini hikmahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh, luar biasa. Pak Haji, sebelumnya saya dari tim Jajah Malam ngucapin makasih banget nih. Sama-sama. Pak Haji, Sama-sama. alhamdulillah Sama-sama, Bang. sudah datang ke studio, sudah ngasih tausiah lah ke kita lah. Iya, karena banyak sekali hal-hal yang barusan Pak Haji sampaikan itu jujur aja saya kurang mengetahui sebelumnya gitu. Jadi ini luar biasa buat saya, mudah-mudahan juga buat yang nonton ya. Kayak tadi perihal jenazah ditangisi dan segala macam itu ternyata ada efeknya, bukan tidak ada efeknya. Betul. Yang mudah-mudahan ini jadi ini juga ya, jadi pahala jariah Jelajah Malam juga ya, menyampaikan ke yang nonton di rumah. Jangan sampai kayak gitu ya Pak Haji ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Kita udahin dulu Pak Haji ya, kita tutup ya. Sama-sama. Oke. Saya Arfi Jajah Malam dan Pak Haji Yadin Alia, kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.